tentang bab amal. Ibu-ibu diingat-ingat, kalau bawa pena boleh catat di atas kertas, bawa pulang tempel di kulkas, baca, amalkan. Setuju? Kok di kulkas? Karena penelitian menyebutkan yang paling sering didekati oleh ibu-ibu adalah kulkas. Ketemu suami, ketemu kulkas, 70% lebih sering ketemu kulkas dibanding suami. Ya kan? Kalau ketemu suami lebih sering, saya suruh tempel di kening suami biar bisa teramalkan. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sering bacakan sebuah dalil, hal yastawil ladina ya'lamuna bala ta'lamun. Itu tidaklah mungkin sama, tidak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Saya sering sampaikan bahwa orang yang berilmu itu dia ngerti titik-titik di mana dia bisa beramal dengan amal yang sederhana tapi pahalanya maksimal. Karena orang yang berilmu dia beramalnya pas, enggak sekedar banyak tapi juga benar di mata Allah. Maka hari ini kita akan sampaikan, kita tambahkan lagi terkait dengan keutamaan amal dan apa sih sebenarnya keutamaan Yaumil Jum'ah, hari Jumat. Kita tambah poinnya, dulu banget kita udah pernah bahas, yuk kita tambah poinnya. Kita mulai ibu-ibu. Yang pertama, ibu-ibu, kenapa kita selalu mengatakan hari Jumat itu hari yang mulia? Dulu di pesantren-pesantren seluruh Indonesia itu kalau libur hari Jumat. Dan sampai sekarang di Timur Tengah itu libur hari Jumat. Kenapa libur hari Jumat? Karena Jumat itu adalah lebaran mingguannya orang Islam. Banyak kejadian bersejarah yang terjadi di hari Jumat. Nanti kita akan bahas, apa benar sih orang yang meninggal di hari Jumat lepas dari siksa kubur seperti yang orang-orang bilang. Nah, apa sih keutamaan hari Jumat? Yang pertama, dalam dalil diriwayatkan oleh At-Tirmizi dijelaskan bahwa Nabi Adam itu lahir di hari Jumat. Jadi manusia pertama yang ada di muka bumi namanya siapa? Adam. Nama istrinya Hawa. Terpisah mereka, jatuh ke bumi, ditemukan bertemu lagi di mana? Di Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, atau yang dikenal dengan Padang Arafah. Ketika Adam Allah turunkan ke dunia, Allah turunkan Adam di mana? Di mana? Di Pekanbaru. Ya, kan Adam Allah ciptakan di hari Jumat. Lalu diciptakanlah dari tulang rusuk Adam itu Siti Hawa. Dilarang mendekati pohon khuldi, didekati juga. Akhirnya Allah berikan kepada Adam diturunkan ke bumi. Waktu itu Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya Jeddah itu artinya nenek moyang. Maka Jeddah itu artinya nenek moyang. Jadi Siti Hawa itu diturunkan di Jeddah, bertemu di padang Arafah atau padang perkenalan, Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Nabi Adam itu dimunculkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah itu di hari Jumat. Yang kedua, Nabi Adam diberikan hak oleh Allah. Saya tidak berani menyebutkan dilemparkan oleh Allah. Saya tak berani karena Adam itu ahli surga. Adam adalah nabi kita. Iya. Adam diberikan hak oleh Allah untuk turun ke bumi itu di hari Jumat. Kemudian dalam hadis diriwayatkan dikatakan la mumkinu yaumul qiyamah illa yaumil Jumat. Kemudian yang ketiga, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Oke, yang pertama apa tadi? Adam diciptakan. Yang kedua, diturunkan ke bumi, diberikan hak untuk hidup di bumi. Kemudian yang ketiga, tidak akan terjadi yang namanya kiamat selain di hari Jumat. Yang keempat, bahwa ketika yaumil akhir, ketika matahari terbit dari barat, nanti akan ditiupkan sangkakala oleh malaikat ada 2 kali. Ya, kedua kali sangkakala ditiupkan oleh malaikat itu terjadi di hari Jumat. Oke? Nah, jadi tidak akan terjadi kiamat melainkan hari Jumat. Kemudian yang kelima, keutamaan kenapa hari Jumat itu? Nanti kita bahas apa amalan yang terbaik di hari Jumat. Tapi kita harus tahu dulu nih, emangnya kenapa Jumat? Kenapa? Kemudian yang kelima,
bahwa di hari Jum'ah, fil yaumil Jum'ah, itu malaikat roha, bahasa Indonesianya itu malaikat istirahat menyiksa ahli kubur. Jadi di hari Jumat itu ampunan terbuka, siksa kubur diangkatkan. Itu semua di hari Jumat. Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam dilahirkan, kemudian tidak akan terjadi kiamat selain hari Jumat. Kemudian kedua sangkakala terjadi di hari Jumat, malaikat tidak bekerja di hari Jumat. Maka hari Jumat ini hari yang paling mulia. Maka idealnya libur di negara-negara kita ini hari Jumat. Karena dia adalah hari raya kita, hari raya umat Islam. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, maka sebegitu mulianya hari Jumat, maka karena dia adalah lebaran kita, maka itulah sebab kita tidak dibolehkan berpuasa sendiri di hari Jumat. Because bahasa kampung saya, karena hari Jumat, kan saya habis zoom saya. Karena hari Jumat adalah hari di mana lebaran kita. Sekarang saya tanya, kapan aja waktu di mana kita diharamkan berpuasa? Satu, di hari tasyrik, haram puasa toh? Lebaran pertama, kedua, ketiga hari tasyrik, haram puasa kan? Yang kedua, haram puasa hari Aidil Fitri, haram puasa kan? Nah gitu juga diharamkan puasa sendiri di hari Jumat. Jadi kenapa? Karena itu Jumat adalah hari lebaran umat Islam. Makanya Jumat itu penuh dengan keberkahan. Makanya kalau ibu ganti puasa sendiri Jumat tak boleh. Kalau mau puasa ganti puasa Jumat, ibu harus gandeng dengan Kamis. Kamis, Senin, Kamis, hari Jumat puasa ganti. Atau mau ganti puasa di hari Jumat, ibu harus gandeng dengan Sabtu. Dengan Sabtu. Dalam artikulasi, Jumatnya ibu puasa ganti, Sabtunya puasa ganti juga, atau Sabtunya puasa nazar. Jadi kemarin ada jemaah saya, dia berniat nazar, mengganti nazar, membayar nazar puasa di hari Jumat. Disebutnya pula hari Jumat. Tidak boleh. Kalau memang mau mengeluarkan puasa nazar di hari Jumat, harus digandeng dengan Kamis. Kenapa? Karena dia lebaran kita. Saat lebaran tidak boleh berpuasa. Oke? Ada orang puasa lebaran. Oh, jamaah al-yakin ini saja semangat puasa. Lebaran pun puasa. Tidak bisa. Tidak bisa. Maka jangan berpuasa di hari Jumat. Kalau mau juga bukan tak boleh. Boleh puasa hari Jumat. Tapi gandeng dengan hari lain. Itulah keutamaannya. Oke? Udah berapa tuh? Udah 6. Teringat lagi tanda nih nanti nih. Nomor... saya pun tak ingat tanda apa yang saya cakap. Apa tadi? Nabi Adam ngapain? Oh iya, Nabi Adam lahir hari Jumat. Nabi Adam diberikan hak tinggal di bumi hari Jumat. Bahwa sangkakala dua-dua ditiup hari Jumat. Bahwa yang ketiga adalah kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Yang kelima adalah malaikat berhenti libur, hari libur malaikat. Jadi kalau ibu tak ada libur kerja, mantap pada malaikat. Yang keenam belum lagi. Itulah. Belum selesai. Ya nak jadi ustazah, lupa apa yang saya cakap, tanya ke jemaah. Maka suruh jemaah tulis, bukan apa-apa, biar saya dapat bertanya. Nomor 6, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di hari Jumat wa yanzulunal malaikah, malaikat itu turun. Wah, jadi di hari Jumat malaikat itu turun. Ingat, satu malaikat itu ada 7.000 sayap. Jadi satu malaikat itu punya 7.000 sayap. Oke? Malaikat turun ke permukaan bumi. Ngapain malaikat turun di hari Jumat? Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa bumi ini penuh. Kalau kita bisa nengok malaikat, kita sesak. Kenapa? Karena bumi ini penuh dihinggapi oleh malaikat Allah. Ngapain? Yastajibuna du'a'an nas. Untuk mengaminkan doa kita di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan tu doa di hari Jumat, kabulkan ya Allah. Si fulan tu doa hari Jumat, kabulkan ya Allah. Malaikat menjadi wasilah agar doa kita diijabah oleh Allah. Itu di hari Jumat. Dan berdoa kepada Allah agar kebaikan kita di hari Jumat itu dilipat gandakan.
Maka hari Jumat itu kalau kita ketemu dengan hari Jumat itu kita happy. Karena kenapa? Terlalu banyak keutamaan hari Jumat. Nah, pertanyaannya kita nggak sekedar keutamaannya. Oke Ustazah, kami tahu hari Jumat Adam diciptakan, Adam diturunkan ke bumi, hari kiamat terjadi di hari Jumat, malaikat tiup cangkakala di hari Jumat, malaikat turun ke permukaan bumi di hari Jumat, malaikat istirahat menyiksa ahli kubur di hari Jumat. Pertanyaannya kan nggak sampai di situ. Terus apa yang mesti kita lakukan di hari Jumat? Hari Jumat itu luar biasa, Bu. Nggak usah kita bahas yang lain dulu, nanti kita bahas panjang detil. Gini aja lah, Bu. Ibu keramas di hari biasa, keramas, bersih-bersih, cukur bulu-bulu apa terserah aja lah, jangan didetilkan kali pula. Mentang-mentang detil saja. Jadi cukur bulu-bulu, keramas gitu ya. Cukur, keramas di hari biasa itu hukumnya mubah. Mubah apa? Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh, dikerjakan tak berdosa, ditinggalkan tak berdosa. Pokoknya nol. Maksudnya tidak berdosa, nggak berpahala. Ibu keramas, cukur di hari Jumat, di hari biasa itu tak dapat pahala. Tapi cukur keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Cuman keramas doang. Karena itu termasuk bagian dari bebersih. Jadi kalau ibu sekali seminggu keramas, Jumat aja lah. Nah, ini wajah sekali seminggu keramas sampai. Potong kuku hari biasa tak dapat pahala. Potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Apa lagi? Bersih-bersih, ngepel, nyapu di hari biasa tak dapat pahala. Bersih-bersih, ngepel, nyapu di hari Jumat dapat pahala sunnah. Itu sama dengan saya haus, saya minum air, saya tak dapat pahala. Saya haus, saya minum air zam-zam dapat pahala sunnah. Saya lapar, saya makan nasi, saya tak dapat pahala. Saya lapar, saya makan kurma, dapat pahala sunnah. Saya gatal-gatal, saya pakai kanesten biasa, mubah. Saya gatal-gatal, saya pakai minyak zaitun, dapat pahala sunnah. Saya sakit, saya makan obat sakit, mubah, boleh. Tapi saya sakit, saya minum habbatus sauda, saya dapat pahala sunnah. Itu maksudnya, karena dia ada dalam Al-Quran dan hadis. Itulah keutamaan hari Jumat yang luar biasa. Maka selalu ustadz-ustadz menyampaikan, terus ngapain kita di hari Jumat? Kajian yang akan saya sampaikan hari ini teoritis. Teori saja. Tapi kalau kita lakukan, kita implementasikan, kita sadari, insya Allah kita bisa lebih banyak, besar amal pertimbangan di mata Allah, berat amal kebaikan kita di mata Allah, karena melakukannya kita maksimalkan di hari Jumat. Insya Allah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangkan Allah, yang pertama, dianjurkan di hari Jumat adalah kita memperbanyak sholawat. Sholawat itu kan banyak, terserah. Mau saya nggak hafal sholawat nariyah, sholawat badriyah, sholawat munjiyah, ustazah. Inti dari sholawat adalah memuji. Bukan memuji Allah, besti. Sholawat. Apa beda zikir dengan sholawat? Kalau zikir memuji Allah, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Itu zikir. Kalau sholawat memuji Rasul. Sekarang betapa sombongnya orang-orang yang tidak mau berselawat kepada Rasul. Kenapa? Karena sering ibu dengar Pak Imam baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya setiap ceramah baca itu. Apa artinya itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna, sesungguhnya Allah, innallah, sesungguhnya Allah, wal malaikah, dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Maaf, Allah saja. Para malaikat, Allah saja. Allah itu bersalawat kepada Rasulullah. Allah. Wal malaikah, dan para malaikat. Malaikat tak ada dosa. Malaikat tak ada nafsu. Malaikat tidak berdosa. Itu beda dengan nabi. Nabi itu ada salahnya. Cuman bedanya nabi kalau salah langsung Allah ingatkan. Ya kan? Kalau malaikat dia tidak berdosa. Malaikat tidak berdosa. Kalau nabi ada dosanya. Cuman bedanya langsung Allah ingatkan. Kalau kita ada dosa juga, tapi tak kapan-kapan diingatkan. Itu masalahnya.
Nah, jadi innallah sesungguhnya Allah wal malaika malaikat yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Rasulullah. Maka di akhir ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaih, berselawatlah kepada Rasulullah. Bayangkan mulianya Rasulullah, Allah saja berselawat. Allah saja memuji Rasulullah. Siapa orang yang di dunia ini dipuji oleh Allah? Yaitu Rasulullah. Kemarin bulan lalu kita sudah bercerita betapa luar biasanya perjuangan Rasulullah. Maka kalau kita tak bersalawat, maka wajar kita adalah orang yang sombong. Siapa yang mendengar nama Rasul lalu dia tidak bersalawat, al-bakhilu min ummati, sepelit-pelitnya umatku adalah ketika disebutkan namaku dia tak bersalawat kepadaku. Maka perbanyak solawat, apapun bentuk solawatnya. Jadi caranya gini, biar dia tak sekedar teoritis ilmu-ilmu langit. Nah, ibu catat nanti sampai rumah, ibu pengen solawat berapa kali di hari Jumat. Misalnya khusus hari Jumat, saya ingin bersolawat 100 kali. Contoh aja yang paling ringan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zikirkan habis subuh menjelang syuruk, supaya dia jadi implementatif, nggak sekedar teori. Catat, oh aku pengen solawat 100 kali setiap pagi. Yang saya sedihkan, sekarang di dunia online, sekarang banyak sekali solawat menjemput rezeki. Dengan solawat 1000 kali datang rezeki. Dengan solawat 2000 kali dapat rezeki. 1000 orang bersolawat, tapi tidak solat subuh. Sibuk bersolawat, solat tidak. Nah ini, jadi ilmu kalau sepotong-potong begitu. Ya, ustazah katanya solawat 1000 kali dilapangkan rezeki. Setidak-tidaknya diberkahkanlah bu, kata saya. Saya udah solawat dah saja 1000 kali, seperti yang dibilang orang-orang di sosmed. Nggak juga datang rezeki saya doh, nggak tenang juga hati saya doh. Solat nggak bu? Solat masih lupa-lupa Ustaz. Ya mana masuk Pak Eko? Jadi harus jelas. Jadi mentang-mentang ustadznya bicara keutamaan, tetapi ibu jangan lupa bahwa yang namanya kewajiban tetap harus diwajibkan. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu yang pertama. Kita berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Supaya dia implementatif, ibu lakukanlah selawat itu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nah sebelum kita bicara lebih lanjut, kapankah hari Jumat itu? Pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi Jumat maghrib, Kamis maghrib itu sudah Jumat. Sampai Kamis Kamis maghrib itu sudah Jumat sampai Jumat sore, sampai Jumat maghrib. Jadi kalau ibu mau bersolawat, maka bersolawatlah di rentang waktu yang tadi kita sampaikan. Tapi kalau bisa ibu bersolawatnya ibu tentukan jumlahnya, bahwa ibadah yang terukur maka itu adalah ibadah yang sangat direkomendasikan. Dia terukur jumlahnya. Dengan syarat jangan tinggalkan yang wajib. Paham sampai sini? Oke, yang pertama apa tadi? Perbanyak bersolawat. Nah, yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa yang amal yang sangat diperbanyak di hari Jumat apa? Yaitu memperbanyak untuk berdoa. Kenapa banyak doa tadi? Balik kepada tadi keutamaan bahwa di hari Jumat malaikat turun, diijabah, diaminkan doa kita. Fa innal malaikata tu'minu ma taqulun. Malaikat akan mengaminkan doa dan kata-kata orang-orang yang melakukan itu. So, berbanyaklah berdoa di hari Jumat. Oke, hari Jumat itu kan panjang ustazah. Di antara hari Jumat yang panjang itu, di manakah titik yang lebih baik untuk kita berdoa? Yang pertama adalah kita agak sulit melihat, tapi yang laki-laki itu bisa melihatnya. Apa itu? Yaitu saat sholat Jumat dari imam duduk sampai naik ke mimbar. Apa maksudnya ustazah? Maksudnya apa ustazah? Kalau laki-laki sampai dia ke masjid, imamnya kan belum ada. Oke? Sampai dia naik mimbar. Saat itu mustajab doa. Loh, maksudnya apa? Kapan kita tahu dia naik mimbar saja? Itu adalah dalil di mana lelaki dianjurkan lebih awal untuk datang ke masjid
sehingga dia bisa berdoa di hari itu sampai imam naik mimbar. Itu titik nadi di mana Allah akan ijabah doa kita. Itu dalil buat laki-laki biar dia pergi ke masjid lebih awal. Ingat, sampaikan kepada para suami-suaminya bahwa khutbah Jumat adalah bagian dari rukun sholat. Ada 4 rakaat sholat Jumat, 2 rakaat khutbah, 2 rakaat sholat. Kalau Idul Fitri 2 rakaat sholat, 2 rakaat khutbah. Masalahnya sholat Jumat itu adalah khutbah duluan, betul ya? Khutbah duluan baru sholat. Banyak laki-laki orang sudah khutbah, dia masih di jalan, dia tak dengarkan khutbah. Sedangkan dengar khutbah, ngobrol aja nggak boleh, apalagi tak ikut sama sekali. Nah, itu adalah dalil bahwa laki-laki ketika dia duduk ke masjid, di masjid, kemudian saat khatib sampai khatib naik mimbar, itu mustajab. Maka pilihlah waktu-waktu itu untuk kita berdoa walaupun kita di rumah. Paham? Oke? Oke? Nah. Oke, cepat. Biar cepat pulang. Ya enggak. Seuzon saja ya. Yang kedua adalah mustajab doa kita di akhir waktu tulu'il fajar. Di akhir waktu habis Jumat. Kapan itu? Habis asar. Habis asar. Menjelang habis waktu Jumat. Makanya banyak kawan-kawan kita yang membaca Al-Kahfi itu dia lakukan di hari Jumat tapi habis asar. Habis asar. Oke? Paham ya? Nah, jadi banyak-banyak berdoa. Untuk cara berdoa sudah sering saya sampaikan dalam majelis ini. Masih banyak anak-anak yang perlu kita doakan. Masih banyak para suami-suami maksiat yang perlu kita doakan. Masih banyak keinginan-keinginan yang belum terjawab. Masih banyak hati yang gelisah yang perlu didoakan. Masih banyak orang tua suami yang sakit yang perlu didoakan. Masih banyak orang-orang yang menzolimi kita yang perlu kita doakan. Masih banyak lisan-lisan yang kita yang bisa menyakiti hati orang lain yang perlu kita doakan. Masih banyak kemalasan kita dalam ibadah yang perlu kita doakan. Doa. Sebelum doa itu catat. Nah, saya ulang lagi. Bagaimana diagram berdoa? Yang pertama, doakan ibadah kita. Doakan. Ibu mau apa? Ya Allah, saya pengen tahajud tiap malam. Nggak pakai males. Saya pengen kali duha tiap malam. Nggak tiap pagi. Nggak pakai males. Saya pengen kali baca Quran tiap hari. Nggak pakai males. Karena iman itu susah. Kita butuh Allah untuk supaya kita dimudahkan dalam ibadah. Ibadah tidak bisa sendiri, harus atas izin Allah. Allah izinkan kepada kita untuk ibadah dekat kepadanya. Ibadah itu sulit, makanya kita perlu doakan. Oke? Yang kedua, apa yang kita doakan? Saya terlalu cepat, Bu? Enggak ya. Pertama, doakan ibadah. Yang kedua, doakan akhlak kita. Doakan akhlak kita itu. Ya Allah, aku masih suka marah-marah, sabarkan aku ya Allah. Ya Allah, aku masih suka dengki sama orang, hasad. Rubah aku ya Allah, hijrahkan aku. Ya Allah, aku nih kalau dimarahi orang aku balik marah ya Allah. Sabarkan aku. Ya Allah, aku nih suka tersinggung, suka baper. Memang hatiku selembut tisu ya Allah. Kuatkan ya Allah. Nah, jadi akhlak tuh perlu didoakan. Ya Allah, kadang-kadang aku masih suka ceritain teman-temanku tapi enak pula ya Allah. Ya Allah, maafkan ya Allah, tapi bantu aku untuk hijrah ke jalan yang benar ya Allah. Gitu. Jadi akhlak tuh perlu kita doakan. Pertama kita doakan adalah ibadah. Yang kedua kita doakan adalah akhlak kita. Jangan doa rezeki terus. Iya kan? Kemudian yang ketiga boleh kita doakan rezeki kita. Nah, yang keempat baru kita doakan keluarga-keluarga kita. Dan yang paling penting orang banyak lupa adalah mendoakan ibadah dan akhlak. Sehingga ibadahnya menjadi rumit. Dia nggak minta bantu sama Allah. Iya kan? Paham ya? Kan kita tahu siapa yang tahu hati kita. Kita hasad, kita dengki, cuman kita yang tahu. Ya curhatlah sama Allah agar kita tidak terjebak dalam perasaan hasad, dengki dan semuanya. Hasad itu susah, dengki itu susah. Susah sekali orang punya sifat hasad itu. Ya, orang lain bagus, kita menderita. Orang lain menderita, kita bagus, kita merasa senang. Masalahnya kadang-kadang orang lain tuh tidak berita-berita dia. Dia senang terus. Kalau dia menderita terus masih enak lah, happy juga kita kan. Masalahnya Allah udah berjanji, siapa yang menghasadkan seseorang, Allah akan naikkan derajat orang yang dihasadkan itu. Misalnya ibu nih, hasad sama saya. Kok Ustazah Nela makin lama makin kece ya? Dikecekan terus sama Allah, biar ibu selalu sakit aja. Kayak gitu maksudnya. Ya. Jadi hasad tuh pedih. Pedihnya tuh kemana-mana.
Dan kita sadar kalau kita hasad, tapi jangan bilang pula saya saja, jangan ya. Cukup kita doa sama Allah supaya dikeluarkan dari sifat hasad. Paham ya? Apa tadi yang kita doakan pertama? Ibadah. Yang kedua? Akhlak. Yang ketiga? Rezeki. Yang keempat? Keluarga. Nah, untuk rezeki ini dia luas. Ya, ketenangan hati rezeki. Hati yang tenang rezeki. Uang yang banyak rezeki. Happy saat susah. Ada orang happy saat susah? Oh, banyak. Banyak besti, banyak. Ini saya cerita. Ini saya sudah temukan fakta 2 kali. Tapi fakta yang ketiga ini adalah fakta yang sangat parah betul. Saya ceramah di Alamayang. Tahu Alamayang ya? Saya ceramah. Kalau tidak tahu berbahaya ya. Ibu suka jalan-jalan ya. Saya ceramah di Alamayang. Sudah datang terlambat. Saya menengok, kalau yang sebelumnya itu tidak seramai itu, tapi yang ini ramai. Saya ceramah ke Alamayang, saya nyetir, saya tengok ada orang yang dia di atas motor, dan motornya itu bukan motor bagus. Bapaknya di depan, emaknya di belakang, ada anak 2 di depan, ada anak 2 pula di antara suami istri ini. Berapa jumlah orangnya? 6. Istrinya itu udah mau terjatuh-jatuh ke belakang. Tak ada lagi tempat duduk. Saya kepo. Saya tuh kepo juga sikit-sikit untuk itu. udah menggantung-gantung dia. Ya Allah. Akhirnya masuk dia ke Alamayang. Untunglah. Sama tujuannya sama saya. Jemaah saya udah nunggu. Tapi saya pengen tengok nih orang nih mau kemana. Akhirnya dia muter, saya ikut muter. Dia muter, saya ikut muter. Saya udah sering nengok ini di Alamayang, tapi ini terlalu parah dan mereka happy aja gitu loh. Mereka bentang kertas koran untuk tempat duduk. Berapa orang tadi mereka? Mereka buka nasi bungkus, bukan nasi bungkus bagus, nasi bungkus biasa saja. 2 aja nasi bungkus berenam. Saat dibuka nasi bungkus berenam itu, anaknya naik-naik ke kepala bapaknya. Anaknya lari-lari. Emak dan bapaknya happy. Tenang saat susah. Paling menderita kita saat senang, kita merasa tak senang. Itu adalah rezeki yang jauh dari kita. Oke? Semoga kita ini susah, senang, tetap senang. Tapi kayaknya susah aja di semuanya. Iya, susah senang kita happy. Nggak ada ya di dunia ini kita cari adalah kenyamanan, mutmainnah, hati yang tenang. Oke? Nah, itu didoakan. Dah, yuk terlalu jauh pula kaji kita. Yang pertama apa tadi? Perbanyak sholat. Yang kedua perbanyak doa. Kapan doa? Sebelum khatib naik mimbar dan lepas waktu asar menjelang habis waktu Jumat. Kemudian yang ketiga, bahwa di hari Jumat perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Dalilnya apa? Seperti yang tadi saya sampaikan. Bahwa di hari Jumat dilipat gandakan semua pahala kita. Makanya beberapa waktu yang lalu, coba ibu ingat kata-kata saya. Tapi saya sampaikan di situ enggak. Saya sering memotivasi jemaah untuk sedekah subuh. Kan gitu ya. Kenapa sedekah di subuh hari? Karena kalau sedekah di subuh hari itu ada 2 malaikat yang turun ke permukaan bumi. Malaikat pertama mendoakan orang yang sedekah agar dilipat gandakan pahalanya dan ditenangkan hatinya. Dan malaikat kedua mendoakan orang-orang yang bakhil. Kata malaikat yang kedua, celakalah orang-orang yang bakhil. Bakhil itu adalah pelit yang mikir-mikir mau ngasih orang. Nah, kan saya udah pernah bilang, sedekah subuh itu regulasi yang pertamanya adalah kasih sedikit tapi tiap hari. 1000 tapi tiap hari. Taruh ke masjid. Kan gitu kata saya. Atau cara kedua apa? Saya bilang titip ke suaminya. Kalau suaminya ke masjid, masukkan ke bakul. 1000 aja lah, enggak apa-apa dah. 1000 yang penting tiap hari. 1000. Atau apa kata saya? Kumpulkan di rumah. Kan gitu kata saya itu. Kumpulkan di rumah, masukkan dalam Tupperware, masukkan dalam celengan 1000 tiap pagi. 1000. Apa saya lanjutkan? Nanti hari Jumat serahkan.
Kenapa selalu ada kata-kata hari Jumat bagi saya? Karena saya ingin mengajak jemaah sedekah kita sekali-kali, karena kita tak terlalu, misalnya nggak terlalu mapan, tapi kita punya ilmu sehingga ibadah kita bernilai besar di mata Allah walaupun jumlahnya cuma 7.000. Itu maksudnya. Tapi kalau 2.000 dia jadi berapa? 12.000. Oh iya, matematika saya memang kayak gitu. Jadi dimaklumi aja. Jadi 14.000. 14.000 ya. Oh, kalau termasuk hari Jumatnya ya. 14.000. Nah, ada jemaah yang nanya, gimana kalau saya tumpuk setahun Ustazah? Misalnya nih 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 sampai setahun. Saya sering bilang, saya nggak rekomendasi. Tunggu, saya pelan-pelan ya. Tadi kan 2.000 lah ya, jangan lagi 1.000. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 taruh ke masjid. Itu cara pertama. Cara kedua, 2.000 titip sama suami, taruh ke kotak amal. Cara ketiga, kumpulkan di rumah, setiap Jumat kasih. Ada yang nanya, kalau ini saya kumpulkan banyak, nih sedekah subuh nih, saya kasihnya sekali setahun gimana? Saya biasanya tidak menyarankan, walaupun secara syariat boleh. Kenapa? Karena kalau kita berikan sekali setahun, pertama, kita tak tahu umur. Nanti kebaikan tak jadi kita berikan. Oke? Yang kedua, kita nanti jadi tidak terbiasa memberi. Dia kenapa setiap Jumat atau setiap subuh masukkan ke kotak amal tuh harus setiap hari? Supaya kita terbiasa memberi. Memberi itu harus dilatih, Bu. Kalau nggak dilatih sakit ke dalam, Bu. Karena saya bilang bahwa uang tuh letakkan di tangan, jangan di hati. Kalau letaknya di hati, uang hilang, uang pergi, uang keluar, hati sakit. Kalau bahasa Minang, piti keluar. Tapi kalau letaknya di tangan, uangnya keluar, hati tak apa-apa. Jadi memberi, masukkan ke kotak amal atau ngasih ke hari Jumat, memberikan, memberi itu latihan. Biar jumlahnya berapa nggak apa-apa, latihan. Tapi kalau sekali setahun sedekah subuhnya, pertama tak tahu umur, kedua tak terbiasa memberi, yang ketiga itu sedekah. Sedangkan zakat aja lalai. Banyak nih, nggak usahlah jadilah. Banyak rupanya. Nggak usahlah jadilah. Ustazah seuzon sama jemaah. Saya bukan seuzon. Karena kita nih manusia berjuang sendiri untuk ibadah. Satu musuh kita iblis, nenek moyang setan. Pernah ketemu iblis? Saya tak pernah juga. Yang kedua adalah setan. Itu musuh kita. Kalau iblis satu biji, satu orang. Kok orang? Satu makhluk. Satu aja dia. Kalau setan banyak. Ya. Pertama iblis musuh kita. Itu adalah nenek moyang setan. Yang kedua adalah setan. Ini musuh kita. Kita sendiri berjuang untuk ibadah nih. Ketemu Ustazah Nela sebulan 2 kali. Belakang kan gitu. Berjuang sendiri. Ada iblis. Ada nafsu jahat. Ada iblis, ada setan. Ada nafsu jahat. Nafsu jahat, nafsu macam tadi tuh. Ya, macam tadi. Dia banyak mah tidak jadilah. Ya. Nah, nafsu jahat. Yang keempat ada jin jahat. Jin ada yang baik, ada yang jahat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepada aku. Jin itu sama kayak kita. Udah sering saya sampaikan, jin itu juga melahirkan. Jin juga punya nafsu. Jin juga menikah. Bedanya jin tak bisa lihat, jin bisa lihat kita, kita tak bisa lihat jin. Jin itu juga punya anak, tapi dalam kitab dijelaskan bahwa jin itu yang merawat anaknya adalah suaminya. Jin juga ke pasar, tapi pasar jin itu hari Jumat. Kan saya sering candain. Jadi kalau nengok laki-laki ke pasar Jumat, jin lah itu. Enggak. Itu jin ya, itu yang golongan jin. Kalau golongan kita bukan laki-laki yang ke pasar, perempuan. Padahal sebenarnya kehidupan jin ini bagus ini. Memang dalam syariat Islam harusnya laki-laki yang ke pasar. Karena perempuan disuruh menjaga dirinya dalam rumah. Makanya di Arab tuh yang ke pasar tuh laki-laki. Perempuan semua di rumah. Beda di kita. Yang menjual, mendorong gerobak semua adalah perempuan. Hidup perempuan. Hidup. Oke. Apa tadi lagi tuh? Udah lupa dah. Iblis, setan, nafsu jahat, jin jahat, khannas. Khannas ini, ini khannas nih kan saya ibu harus kenalan si khannas. Setan melarang kita berbuat baik. Khannas mengganggu kita berbuat baik. Dia beda. Khannas terdapat dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin bin nas, malikin ilahin min syarril waswasil khannas.
Alladzi yuwaswisu fi sudur. Nah, jadi bahwa ada khannas yang suka membuat kita was-was dalam ibadah. Setan melarang kita berbuat baik. Khannas udah berbuat baik, dia buat kita ragu. Kayak sedekah tadi. Jangankan lagi setahun sedekah subuh, bawa duit 50.000 ke masjid, sering saya sampaikan. Kalau bawa duit 50.000 untuk sedekah tuh kasih aja, tutup mata. Jangan ditengok. Deh. 2 kilo berasnya kemana? 3 kilo kemana? Simpan lagi. Ujung-ujungnya 1.000-2.000 aja terus. Kenapa? Karena tadi kita sendiri. Musuh kita 5. Nah, itu sebab saya tak saranin sekali setahun. Maka sedekahlah seminim-minimnya. Kalau nggak tiap hari ya Jumat. Ditambah pula lagi besar pahalanya. Oke? Dah, gitu. Yang pertama apa tadi? Sholawat. Kemudian yang kedua, doa. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangikan Allah. Yang nomor 4 adalah kita dianjurkan di hari Jumat ziaratul kubur, ziarah kubur. Saya sudah sering sampaikan bahwa cara ziarah kubur gimana? Di rumah kita berwudu dulu, perempuan. Setelah itu kita ganti baju. Disunahkan berwudu, tak wajib ya. Disunahkan saja. Oke? Disunahkan berwudu, kemudian kita ganti baju yang tidak terlalu mencolok. Jangan cantik-cantik ke kuburan, hidup mayat tuh nanti kece dah, kan? Nah, jadi biasa-biasa saja. Kemudian masuk ke pintu kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahli kubur, atau assalamualaikum ya ahli diyar. Ya, jangan tunggu dia jawab. Ya, masuk aja langsung. Nggak, ini serius. Jangan tunggu pula dia jawab. Enggak, ini ya Allah, ini serius gitu maksudnya. Ya, jadi jangan ibu berdoa sama kawan, assalamualaikum ya ahli kubur, kok diam aja kau? Tak boleh jawab salam, tak boleh masuk sebelum dijawab. Jangan, tak berlaku untuk kuburan. Oke? Dah masuk ibu ke kuburan itu. Dah setelah ibu masuk ke kuburan itu, kemudian usahakan duduk di bagian tangan sebelah kanan. Dah kemudian apa sunnahnya? Bersihkan kuburannya dari rumput, ilalang, sampah-sampah, meringankan beban siksanya. Siram pakai air, disunahkan, dan doakan. Baca Yasin di kuburan boleh nggak? Boleh aja, tapi panas. Kuburan bukan tempat mustajab. Kalau mau boleh aja, tidak ada masalah. Ya, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Cuman kuburan bukan tempat mustajab. Jangan sampai ada pandangan kalau di kuburan tuh lebih mustajab. Jangan, ya, itu tak betul. Dianjurkan ziarah. Bolehkah wanita ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala faduruha. Ya, dulu Rasul memang melarang wanita ziarah, tak boleh. Wanita tak boleh ziarah dulu. Ya, ala faduruha. Lalu kemudian sekarang Rasul bolehkan. Aisyah istri Rasulullah pergi ziarah, pulang-pulang ditanya oleh Abdurrahman sahabat, Aisyah, kamu dari mana? Aku dari ziarah. Lah, bukankah suamimu larangnya? Memang Rasul pernah melarang, tapi sekarang Rasul bolehkan. Jadi pergi ziarah, usahakan di hari Jumat, sekali sebulan juga nggak apa-apa. Nah, itu mendapatkan pahala yang besar. Ya, jadi orang yang berziarah juga dapat pahala di hari Jumat. Tapi apakah tidak boleh ziarah di hari-hari lain? Boleh aja ziarah di hari-hari lain, tetapi disunahkan di hari Jumat. Dah berapa? Sholawat, doa, sedekah, kemudian ziarah. Nah, sedekah ini ibu distribusikan. Nih saya luruskan, banyak orang salah paham tentang sedekah. Sedekah ini bebas, Bu. Sedekah itu boleh ke anak yatim, boleh ke fakir miskin, boleh ke non muslim, boleh ke orang kaya, boleh ke orang miskin, boleh traktir teman, ngasih makan kucing. Sedekah itu bebas. Dia beda dengan zakat. Jadi jangan bingung lagi soal sedekah. Sedekah itu terserah. Apa itu sedekah? Ma was sedekah. Apa itu sedekah? Dudukkan dulu definisinya. Bahwa sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang dengan tujuan menyenangkan hatinya karena Allah. Apapun yang menyenangkan hati orang, sedekah. Ada nggak sedekah cuman mendengarkan orang angguk-angguk terus orang tuh merasa dihargai? Sedekah. Senyum? Sedekah.
Apapun yang menyenangkan hati orang itu sedekah. Jadi sedekah ini jangan pusing-pusing lagi. Boleh ngasih makan kucing, ngasih makan ayam. Nanti uang sedekah itu dibuatkan Jumat berkah. Sampai ada yang detil bertanya, uang tuh kan 2000 tadi itu kan? 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Boleh enggak saya jadikan uang besar karena dia uang kecil? Boleh. Misalnya 2000, 2000, 2000, 2000 berarti berapa? 14.000. Segan ngasih uang 2000, 2000 ganti dengan uang besar 100.000. Enggak, maksudnya 14.000. Ya bisa aja. Oke? Nah itu enggak ada masalah. Nah yang kelima, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, terakhir yang kelima, amalan yang dianjurkan di hari Jumat, hadis sahih, semua orang sudah paham, sudah banyak orang paham, dianjurkan membaca Al-Kahfi. Al-Kahfi panjang, ya. Tetapi barang siapa yang membaca Al-Kahfi 10 ayat pertama saja dianjurkan, maka dia akan diberikan cahaya dari Jumat satu ke Jumat lain. Minal Jum'ah ila Jum'atil ukhra. Nah, dalam hadis itu ada tafsir, ada sebab turunnya hadis, ada makna dari hadis. Apa makna? Orang baca Al-Kahfi maka akan dinaungi oleh dua cahaya dari Jumat satu ke Jumat lain. Dalam hadis ini dikatakan bahwa dalam tafsirnya, orang yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat maka akan diampunkan dosa-dosa kecilnya, bukan dosa besar. Akan diampunkan dosa-dosa kecilnya dari Jumat satu ke Jumat lain. Dosa suuzon, dosa-dosa suuzon, dosa-dosa yang kecil-kecil lah. Suuzon itu kan masih kecil karena dia masih di dalam. Tapi kalau diucapkan ke orang itu dosa gosip, dia beda. Kalau suuzon dalam hati, paham ya? Dia dosa enggak? Dosa kecil. Dia menjadi besar kalau diucapkan. Kalau diucapkan dia berubah jadi ghibah. Nah, outputnya jadi ghibah. Wah, benar enggak cerita itu suuzon tuh? Kalau ternyata salah, dia berubah lagi jadi fitnah. Nah, jadi kalau suuzon diam-diam aja lah. Tatapan mata. Ngapa? Enggak ada. Diam. Sakit hati, kalau enggak berefek, tahan. Nah, itu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar, tentu harus dengan berjanji tidak mengulang lagi dan memperbanyak sholat sunat taubat. Itulah manfaat orang yang baca Al-Kahfi. Ini ada 5 poin, lakukan 2 saja dulu atau 3, nanti setelah bulan depan boleh lakukan 2 lagi, bulan depan lakukan 2 lagi, jangan mendadak. Kalau mendadak nanti takutnya enggak istiqamah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, insyaallah ini adalah tadi keutamaan hari Jumat dan amalan di hari Jumat. Semoga yang sedikit ini ada manfaat. Berarti kita udah tahu ya bahwa hari Jumat itu kenapa sangat diagungkan. Diciptakan Adam di kiamat hari Jumat, ditiupkan sangkakala, Adam diturunkan ke bumi di hari Jumat. Semoga hal ini membawa manfaat. Kalau ada yang bertanya dalam dan luar tema silahkan. Kalau udah paham rasanya kita cukupkan dan kita pulang. Oke, silakan. Paham? Ya, silakan. Berkenaan dengan baca surat Kahfi. Karena kita tidak sampai tamat gitu bacanya, cuma separuh. Iya. Kita ulang lagi di dari awal lagi. Dari awal gimana? Baca surat Kahfinya. Jumat ini kita tidak tamat. Oke, Jumat ini kita akan tamat. Berarti kita ulang lagi. Ulang aja. Al-Kahfi itu jumlahnya berapa ayat? 110 ayat. Dia kan panjang. Dia enggak dan masing-masing ayatnya kan cukup ini ya, cukup panjang. Al-Kahfi tak selesai Jumat ini, Jumat depan ulang aja. Dianjurkan 10 ayat pertama. Ya, panjang lebih bagus. Kapan dibaca? Selama Jumat. Tidak harus sekali duduk. Misalnya 110. Maka 20 ayat habis maghrib, Kamis, 20 ayat malam Jumat, Isya, 20 ayat Jumat, subuh, 20 ayat zuhur, Jumat, kan bisa? 21 ayat asar, maghrib, bisa. Jadi boleh diangsur, tidak harus sekali duduk seperti itu. Al-Kahfi. Tapi ada juga yang bilang kayak gini, Ustazah, katanya Yasin juga bagus. Ya, Yasin juga bagus. Ya, ibu selang-seling aja Yasin, Al-Kahfi. Yasin, Al-Kahfi. Gitu. Jadi selama Jumat tidak harus sekali duduk. Boleh diangsur-angsur
tetapi dalam kurun Jumat. Ya. Oke. Paham ya? Nah, sebagai penutup baca Quran itu gimana? Boleh selonjor enggak? Kan 110 ayat Ustazah. Boleh baring enggak? Boleh selonjor enggak? Pinggang sakit Ustazah. Bawa tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang. Bawa baring tertidur pula. Nah, jadi kalau baca Quran boleh. Yang penting ibu tutup aurat, ya. Tutup aurat. Kalau zikir, tunggu. Kalau zikir boleh buka aurat enggak? Zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak duduk baring. Kalau zikir disunnahkan nutup aurat, tidak diwajibkan. Ibu kadang-kadang pakai daster bunyi petir ibu zikir juga kan? Iya pula kalau zikir entah tur mati kau enggak kan? Enggak kan? La haula wala quwata illa billah. Kayak kemarin saya lihat anak Palestina ketika dibom, buar. Bunyi bom, la baksa, say Allahu Akbar. Santai aja lah, ucap aja Allahu Akbar katanya. Anak kecil. Saya tuh bayang orang Pekanbaru ketika bunyi mercun. Mati kau. Nggak balance hidup ni nampak. Bom, santai aja Allahu Akbar. Coba ibu kaget dengar suara mercun, ibu bilang Allahu Akbar, kan mantap. Simulasi. Ya kan? Nah, jadi ibu-ibu yang saya Ya Allah karim. Nah, jadi gitu ya Bu ya. Jadi yang tadi boleh dilakukan, dicicil itu enggak jadi masalah. Nah, saya mau bilang tadi ini, zikir enggak ada masalah. Tapi kalau baca Quran itu sangat dianjurkan menghormati Allah dengan nutup aurat. Persoalannya apakah boleh selonjor, apakah boleh sambil baring, apakah boleh sambil duduk, selonjor, nyandar, itu nggak apa-apa. Penting baca saja, insyaallah. Oke? Nah, gitu. Cukup ya? Ada ragu lagi? Silakan. Boleh? Kalau kita baca Al-Quran kan harus berduduk kan, Ustazah? Ya. Nah, kalau zikir, Oke. Baca Quran, banyak pendapat ulama madhab. Imam Hanafi mengatakan baca Quran tidak wajib wudu tapi sunnah wudu. Imam Nawawi mengatakan tidak wajib wudu tapi sunnah wudu. Sunnah wudu berarti tak wudu tak apa-apa, wudu dapat pahala sunnah. Imam Nawawi dengan Imam Hanafi. Imam Maliki mengatakan wajib wudu. Ibu serahkan ikut madhab yang mana. Kalau orang-orang para penghafal Quran, dia harus bawa Quran kemana-mana. Maka kalau dia batal wudunya, dia tetap pegang Quran. Karena dia bawa Quran kemana-mana. Menurut Imam Nawawi tidak ada masalah. Imam Nawawi adalah ulama besar, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Juga Imam Nawawi diakui sebagai ulama besar. Jadi kalau ibu mengatakan mau ngambil wudu, berwudu saat baca Quran itu adalah wajib. Biasanya mengambil dalil la yamassu ilal mutahharun. Tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Di sini ulama berbeda pendapat. Tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Suci di sini apa? Ada yang bilang suci dari hadas kecil. Itulah berarti dia mengatakan wajib wudu saat pegang Quran. Ada yang mengatakan suci dalam hadas besar saja, saat haid saja. Jadi dia kalau mau dibahas ilmu tuh kayak gitu Bu, menarik ya Islam nih. Cuman kan terlalu detail sekali nanti jemaah bingung, maka jarang saya bahas. Jadi gini, ada dalil la yamassu ilal mutahharun, tak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Ah, suci di sini ulama berbeda pendapat. Suci di sini dari hadas kecilkah atau hadas besarkah? Kalau dari hadas kecil, oh berarti kesimpulannya bahwa wudu harus bahwa baca Quran harus wudu, paham ya? Kalau dari hadas besar, oh berarti saat haid tidak boleh baca Quran. Yang mushaf berarti boleh tanpa wudu. Disitulah ulama berbeda pendapat. Paham ya? Nah, untuk zikir tidak sunnah wudu. Ya, jadi ketika saya bilang sunnah wudu, baca Quran tidak wajib wudu, sunnah wudu, tidak ada ustazah, wajib wudu. Oke, kalau dia mengatakan wajib wudu, berarti dia ikut yang mengatakan bahwa tidak boleh memegang mushaf saat keadaan suci, yaitu hadas kecil. Paham ya? Nah, itu kenapa ulama berbeda pendapat mengartikan atau menerjemahkan, menafsirkan kata dalam bahasa
Al-Qur'annya, seperti itu. Oke, kalau zikir tidak wajib wudu. Masa ya? Ibu kan kalau ibu ngelihat anak jatuh, subhanallah, kan ibu nggak wudu, itu bisa jadi kan? Atau kayak tadi terdengar petir, dor, la haula wala quwata illa billah, kan ibu nggak wudu, pakai daster malah. Asal nggak bolong aja lah. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Paham ya? Ada lagi ragu? Tidak? Clear? Masya Allah. Demikian Allah alam bisawab ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina alaina fi sakaratil maut, najjata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهذن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا